Dirty Vote, Rudal Terakhir Dua Sekutu. Mengapa saya kasih judul video ini Dirty Vote, Rudal Terakhir Dua Sekutu? Judul ini saya ambil setelah melihat isi dari film tersebut. Awalnya, saya tidak tertarik sebenarnya untuk melihat film ini. Karena dari awal saya sudah melihat siapa-siapa yang terlibat dalam film ini. Yang pertama, sang sutradara, Dandi Laksono. Dandi merupakan seorang jurnalis investigasi yang sudah sering mengkritik pemerintah melalui film. Dan hampir di setiap pemilu, dia selalu membuat film dokumenter yang di dalamnya sering menimbulkan pro kontra dan kegaduhan. Dandi juga beberapa kali terjerat kasus hukum, diantaranya di tahun 2017 ketika Dandi membuat tulisan dengan judul Suki dan Megawati. Tulisan tersebut dinilai menghina Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati. Dandi juga pernah ditangkap polisi karena cuitannya terkait Wamena yang dianggap mengandung ujaran kebencian. Beberapa film yang dia buat rutin setiap menjelang pemilu diantaranya adalah di tahun 2014 ada film berjudul Yang Ketujuh. Kemudian jelang Pilkada Jakarta 2017, Dandi meluncurkan film Jakarta Unfair. Dan jelang pemilu 2019 lalu, Dandi meluncurkan film Sexy Killers. Di film yang berdurasi 1 jam 57 menit ini menampilkan 3 pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Muchtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari. Mereka adalah 3 orang yang ditunjuk Mahfud MD menjadi anggota tim percepatan reformasi hukum. Dari sini saja sudah kelihatan kan arahnya kemana? Film ini diklaim netral, tetapi setelah saya menonton film tersebut, sepertinya film ini cenderung menyerang ke paslon 02 dan Jokowi. Padahal kalau mau fair, harusnya film ini juga membahas soal kecurangan-kecurangan yang lain. Misalnya soal 31.000 surat suara yang tercoblos paslon 03 di Taipei. Atau mungkin terkait dengan politik identitas dari paslon 01. Misalnya penggunaan tempat ibadah untuk kampanye, kemudian sampai munculnya fatwa ulama yang mewajibkan mencoblos paslon 01. Ketidaknetralan ini semakin terlihat di akhir film ini, di mana ada tulisan Salam Empat Jari. Maksud dari empat jari ini adalah penyatuan antara 01 dan 03 untuk melawan 02. Satu lagi yang patut disayangkan adalah cawapres dari paslon 01, yaitu Caimin, mempromosikan film ini di media sosial X. Padahal ini sudah masuk masa tenang. Jadi semakin jelas kan motifnya? Yang terakhir, menurut saya film ini isinya hanyalah opini saja, tetapi dibungkus seolah-olah sebuah fakta dengan melampirkan capture-capture berita dari berbagai media, dan juga rekaman suara yang juga sebenarnya sumbernya juga tidak jelas dari mana. Itulah alasan mengapa saya kasih judul video ini Dirty Vote, Rudal Terakhir Dua Sekutu. Karena saya menganggap bahwa film ini adalah senjata terakhir dari kedua kubu untuk menjatuhkan paslon 02, di mana film ini dirilis di saat-saat terakhir jelang pencoblosan atau di masa tenang. Jadi, bagaimana menurut pendapat kalian?